kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Allah atas berkat-Mu yang masih Engkau senantiasa berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman bagi langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pasti semua orang mendambakan untuk menjadi kesayangan. Setiap anak mendambakan untuk menjadi kesayangan orang tuanya. Namun saudara-saudari, untuk menjadi kesayangan tentu ada beberapa kriteria yang mampu dilakukan untuk menyentuh orang yang akan menganggap kita sebagai kesayangannya. Berkaitan dengan hal itu, demikian jugalah yang disampaikan di dalam firman Tuhan kita hari ini. Jika kita membaca judul perikopnya dari Alkitab LAI, dikatakan kemenangan terakhir bagi orang benar, orang yang benar. Kriteria menjadi kesayangan Allah adalah kriteria sebagai orang yang benar. Jika kita baca kembali di ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kriteria kedua adalah takut akan Tuhan dan kriteria yang ketiga adalah menghormati namanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering sekali ingin jika kita menjadi kesayangan. Namun terkadang kita hanya menuntut untuk dijadikan kesayangan, tapi tidak menunjukkan sebagai yang patut untuk dijadikan kesayangan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, kita dibantu, kita diarahkan bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam kriteria kesayangan Allah, menjadi orang benar, orang yang percaya, orang yang menegakkan kebenaran, tidak menjual kebenaran demi apapun. Tidak neko-neko, tidak berkompromi terhadap dosa. Kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut seperti melihat hantu, namun ada kepatuhan, keseganan jika tidak melakukan perintah Tuhan. Takut jika kita melanggar dari apa aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dari hukum-hukum yang sudah ditepatkan, dan menghormati nama Tuhan. Tidak memperjualbelikan nama Tuhan untuk kebenaran diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saat ini kita sudah dipilih Allah menjadi anak kesayangannya melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Lalu sebagai orang Kristen, kira-kira apa yang mampu kita lakukan untuk meresponi
kita sebagai anak kesayangan Allah? Yang pertama adalah kita harus menjadi anak yang benar-benar sungguh-sungguh dengan totalitas kita untuk menghargai Allah, untuk menghormati Allah, untuk menyayangi Allah. Tanggung jawab itu akan semakin besar seiring semakin besarnya kepercayaan yang diberikan kepada kita. Menjadi anak kesayangan Allah adalah suatu kepercayaan yang cukup besar yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, tanggung jawab kita untuk menjadi anak kesayangan Allah pasti akan lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita harus totalitas. Bukan Kristen yang musiman, yang tergantung cuaca, yang tergantung situasi akan memuji nama Tuhan. Kita juga bukan Kristen yang part-time, yang hanya sesempatnya saja. Namun kita harus sepenuhnya memberikan waktu kita, memberikan kehidupan kita untuk Tuhan saja, untuk menyenangkan Tuhan, untuk mempercayakan apapun yang sudah dipercayakan kepada kita sebagai anak kesayangan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi anak kesayangan Allah adalah impian setiap manusia. Oleh karena itu, ketika kita telah dipilih untuk menjadi kesayangan Allah, jangan pernah sia-siakan kesempatan dan kasih yang telah diberikan Allah. Selamat melanjutkan aktivitas untuk teman-teman sekalian, untuk saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.